Yo and welcome to the jungle bersama aku Nasuki Ansete. Oke, kembali lagi di utara gitu kan. Kadang kita perlu bahas sesuatu hal yang dingin gitu kan. Oke, judul kali ini, topik kali ini adalah narkoba berevolusi gitu kan. Oke, sebelum saya membahas narkoba berevolusi gitu kan, saya mau memberi peringatan terlebih dahulu gitu kan. Saya membuat video ini bukan bermaksud saya mengajak untuk kalian itu memakai narkoba, tidak kan, atau mungkin menjual atau mungkin mendistribusikan gitu, tidak ya kan, tidak gitu kan, tapi saya memberi gambaran gitu kan, atau sudut pandang yang baru gitu kan, atau sudut pandang yang lain gitu kan, dimana di masa depan nanti gitu kan, narkoba itu beneran akan berevolusi yo kan. Ketika ada seorang yang memakai narkoba gitu kan, perasaannya itu akan berhalusinasi gitu kan. Oke lah, kita itu mengonsumsi gitu kan, tapi bukan berarti kita itu menyembuhkan luka-luka gitu kan dalam diri kita gitu kan. Mungkin hanya sebatas rasanya saja yang hilang gitu kan, yang tadinya mungkin kita itu terluka gitu kan di ini gitu, setelah mengonsumsi gitu kan, tiba-tiba rasa sakit di tangan ini tiba-tiba hilang gitu kan, karena mengonsumsi narkoba gitu kan. Ya tergantung dosisnya juga kan, begitu juga ya kan. Bukan hanya itu saja, narkoba pun juga menghilangkan apa, capek-capek atau pusing-pusing gitu kan, menurut sumbernya gitu kan, dan berhalusinasi gitu, seakan-akan jari ini tuh, lihat jari aja itu terasa nikmat gitu kan, sampai melihat pori-porinya gitu, seakan-akan kita terbuai gitu kan, perasaannya itu nikmat aja gitu kan, melakukan aktivitas apapun nikmat gitu kan setelah mengkonsumsi tersebut. Maka dari itu narkoba ini dilarang itu karena menghilangkan rasa gitu kan, menghilangkan apa, perasaan rasa sakit atau perasaan suram gitu kan. Padahal rasa sakit itu diperlukan gitu kan dalam kehidupan ini gitu kan, agar kita itu menyadari realita yang sesungguhnya gitu kan, bahwa kita ini sedang sakit loh, harus diobati, bukan malah mengonsumsi obat-obatan narkoba terlarang ini kan, seakan-akan kita ini sembuh, padahal tidak sembuh gitu kan, cuman perasaan nikmat sesaat aja gitu kan. Bahkan orang yang mengonsumsi narkoba ini kecanduan gitu, ketergantungan gitu. Ketika tidak makan satu kali saja atau mungkin beberapa kali saja itu, kita itu akan kolap gitu kan. Seperti itu gitu kan, kejang-kejang gitu kan. Terasa tidak enak gitu kan ketika tidak memakan hal tersebut, barang narkoba ini kan, obat-obatan narkoba ini kan. Oke, narkoba pun juga jenisnya itu ada cair gitu kan, bubuk gitu, dan pil gitu kan. Intinya yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh gitu kan. Jadi efeknya itu kecanduan gitu kan, sampai tremor gitu kan, sampai malah jadi zombie gitu kan. Seperti banyak kasus yang terjadi gitu kan, karena orang-orang itu mengonsumsi terlalu banyak dosisnya sehingga kecanduan dan malah menjadi zombie gitu kan. Hidup tidak, mati pun tidak gitu kan. Ya intinya seperti jadi zombie aja gitu kan. Kayak gitu ya kan. Itu efek dari narkoba gitu kan. Kenapa saya bisa mengatakan narkoba itu berevolusi gitu kan? Karena saya ini merujuk ke dalam film Spiderhead gitu kan. Spiderhead ini adalah uji coba manusia gitu kan, membuat obat-obatan kan, membuat farmasi gitu kan, membuat narkoba gitu kan. Tekniknya itu seperti halnya Spiderhead gitu kan, diuji coba ke manusia langsung gitu kan, bukan kepada kelinci atau kepada tikus gitu kan, tidak, ya langsung gitu. Dan reaksinya itu ya seperti itu gitu kan. Ada yang kecanduan, ada yang malah bahkan melakukan bunuh diri gitu kan, karena apa,
sifatnya itu sudah dipengaruhi obat-obatan narkoba tersebut gitu kan. Seakan-akan yang dilakukan itu takut banget gitu kan, padahal tidak ada yang mau menghabisinya, atau mungkin tidak ada bencana alam, atau tidak ada, cuman perasaannya saja halu gitu kan, bahkan sampai bisa menyebabkan gila gitu kan karena narkoba ini gitu kan. Jadi efeknya itu sangatlah parah banget gitu kan bagi manusia gitu kan. Dan sebenarnya narkoba ini pun juga diciptakan untuk senjata gitu kan, sebagai senjata agar rakyat-rakyat di negara lain gitu kan agar tidak produktif gitu kan, agar tidak kreatif gitu kan, agar tidak kritis gitu kan terhadap sesuatu hal yang terjadi, agar tidak produktif aja gitu, sengaja gitu kan. Jadi negara A dengan negara B ini saling menyerang gitu kan. Misalnya negara B ini menyerang dengan narkoba gitu kan, agar tingkat produktivitasnya itu menurun gitu kan. Yang tadinya produktivitasnya bisa sampai 80%, bahkan 85%, karena adanya narkoba masuk gitu. Produktivitasnya malah jadi 30% gitu kan. Karena manusianya itu dicekoki narkoba ini gitu kan. Peperangannya ini bukan peperangan dengan senjata gitu kan, tembak-tembakan gitu, atau mungkin dengan kekerasan, bukan, tapi dengan narkoba ini kan. Narkoba ini sudah menjadi senjata di era sekarang ini ya kan. Maka dari itu berhati-hatilah gitu ya. Seperti film Spiderhead ini, uji coba narkoba ini seperti itu kan, penggambarannya gitu kan. Kalau mungkin bisa jadi malah lebih parah juga ya kan, dibandingkan yang ada di film Spiderhead ini ya kan. Bisa jadi uji coba narkoba itu malah lebih parah mungkin ya kan, memakai kekerasan atau memakai apa gitu kan, agar mencoba misalkan dipakai ke manusia gitu. Narkoba yang sudah diuji coba ini lalu diminumkan ke manusia yang dijadikan uji percobaan gitu, lalu dipecut, coba apakah orang itu akan merasa sakit atau mungkin malah merasa biasa-biasa aja, senang aja gitu kan. Itulah bisa mempengaruhi sifat kalian gitu kan. Maka dari itu ini berbahaya juga ya narkoba ini kan. Bisa dijadikan senjata untuk menurunkan produktivitas gitu kan. Oke kan, kenapa saya mengatakan narkoba bisa berevolusi gitu kan? Karena di masa depan nanti akan ada jenis narkoba baru gitu kan, di mana narkoba tersebut bisa mempengaruhi seseorang itu tidak tidur-tidur yo kan. Jadi setelah mengonsumsi narkoba tersebut itu matanya atau orangnya itu akan melek terus gitu kan, akan standby terus gitu kan, sampai beberapa minggu bahkan sampai berbulan-bulan gitu kan, tergantung dosisnya gitu kan. Itu akan menjadi narkoba jenis baru yo kan di masa depan nanti gitu kan, dimana akan ada narkoba yang membuat seseorang itu tidak tidur-tidur gitu kan. Karena kenapa? Karena di masa depan itu akan ada banyak kenikmatan gitu kan, seakan-akan permainan waktu ini dimainkan gitu kan, karena semakin mudah gitu mendapatkan uang dan mendapatkan hiburan gitu kan, akhirnya manusia itu menciptakanlah narkoba yang efeknya itu tidak tidur-tidur gitu kan. Jadi manusia itu akan melek terus gitu kan dalam sepanjang waktu gitu kan, akan produktif terus gitu kan. Dan ini akan dipakai narkoba jenis ini di masa depan nanti kan, dimana manusia itu sudah tidak lagi istirahat gitu kan. Mungkin istirahatnya mungkin 3 bulan sekali gitu, atau mungkin berapa bulan sekali. Jadi setelah mengonsumsi narkoba yang tidak tidur-tidur itu akan standby terus gitu kan, dan tidak merasa lelah gitu kan, standby terus. Nah inilah yang saya maksud gitu kan, jenis narkoba baru ini kan. Dan berikutnya itu adalah narkoba tidak makan-makan gitu kan.
Maksudnya tidak makan-makan itu tidak merasakan lapar gitu kan. Setelah mengonsumsi narkoba ini, seseorang itu tidak akan makan-makan gitu, bahkan tidak makan selama seminggu pun juga kuat gitu, tidak tidak meninggal gitu, atau tidak kritis itu, tidak kan, karena sudah mengonsumsi narkoba jenis baru ini kan, narkoba yang bisa menghilangkan rasa lapar gitu kan. Ya mungkin ini hanyalah sekedar seperti lelucon saja gitu, tapi di masa depan nanti itu akan ada jenis narkoba yang seperti itu gitu kan, dimana seorang itu setelah mengonsumsi tidak makan-makan gitu kan, selama seminggu bahkan sampai berbulan-bulan juga gitu kan. Karena apa? Karena penghematan gitu kan. Jadi makan sekali kenyangnya sampai sebulan gitu, atau sampai berminggu-minggu. Ini terdengar seperti hal lucu gitu kan, tapi itulah yang akan terjadi di masa depan nanti gitu kan, dimana narkoba yang bisa menghilangkan rasa lapar gitu kan. Pertama rasa kantuk gitu kan, kedua rasa lapar gitu kan. Jadi rasa yang sekarang ini kita jalani ini akan sirna gitu kan di masa depan nanti, karena narkoba gitu, narkoba jenis baru ini ya, dimana menghilangkan rasa kantuk, menghilangkan rasa lapar gitu kan. Dan setelah memakai tersebut itu badannya itu tetap enjoy gitu kan, tetap aktif gitu kan. Itulah masa depan gitu kan. Nah kemudian lagi narkoba yang bisa menyebabkan virus gitu kan, bahkan menjadi zombie tadi gitu kan. Mungkin sekarang ini banyak orang-orang yang menjadi zombie, tapi bukan zombie yang ada di film-film gitu kan, tapi mungkin bisa saja narkoba ini akan menjadi senjata juga ya kan, untuk menjadikan orang ini menjadi zombie, bener-bener zombie gitu kan, dan yang banyak luka-lukanya gitu, bahkan tidak makan-makan gitu, bahkan makan kanibal itu. Inilah juga ya kan, mempengaruhi otak manusia juga ya. Mungkin sekarang ini zombie-zombie yang ada di jalan-jalanan itu karena efek narkoba ini itu mungkin baru efeknya begitu kan. Mungkin di masa depan nanti mungkin efeknya ini malah brutal gitu kan, menjadi anarkis gitu kan. Setelah mengonsumsi narkoba itu malah menjadi anarkisme gitu kan, menjadi zombie, benar-benar zombie gitu kan. Ini narkoba masa depan ini agak sedikit menyeramkan juga ya kan. Oke, hanya itu saja Yoen yang saya paparkan gitu kan. Mungkin kedepannya mungkin kita akan membahas evolusi narkoba lagi gitu kan, mungkin ya kan, kalau saya ada inspirasi dan ide lagi. Tapi sejauh ini yang saya peringatkan itu di masa depan nanti itu akan ada narkoba yang tidak tidur dan tidak, efeknya itu tidak tidur dan tidak lapar gitu kan. Dan ini pun juga bisa dipakai untuk keluar angkasa gitu kan, karena di luar angkasa itu emang tidak ada makanan gitu kan. Jadi efektif banget gitu. Setelah mengonsumsi obat-obatan narkoba yang tidak lapar ini gitu, bisa menahan lapar gitu kan, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan gitu kan efeknya itu ya kan. Oh iya, satu lagi gitu kan, narkoba yang bisa membuat orang-orang menjadi penurut gitu kan, menjadi budak gitu. Hati-hati juga ya. Ini pun juga yang digambarkan oleh Spiderhead ini gitu ya. Ada obat-obatan yang mengontrol manusia agar nurut gitu ya. Narkoba yang agar nurut ini gitu. Berhati-hatilah terhadap hal-hal seperti ini juga ya. Di masa depan nanti itu akan ada hal-hal seperti itu ya. Bahkan narkoba yang menghilangkan rasa sakit juga, tapi kan menghilangkan rasa sakit kan itu bius gitu kan, obat bius ya kan. Ya mungkin sejauh ini mungkin obat bius, tapi berikutnya mungkin ada narkoba yang bisa
misalkan tangannya dipotong pun juga masih tetap hahihi gitu kan, itu sungguh menyeramkan sekali gitu kan. Lalu diganti dengan tangan robot gitu, waduh parah banget gitu kan. Masa depan itu emang seperti itu kan, bahkan bisa jadi masa depan pun juga kiamat zombie gitu kan. Oke, itu saja ya kan, narkoba gitu kan. Sebenarnya topik ini sangat berat sekali kan, tapi tidak masalah lah saya jelaskan gitu kan, agar kalian itu berhati-hati gitu kan. Siapa tahu kalian pun juga malah meracik meracik narkoba jenis baru gitu kan. Waduh parah banget ini kan. Tapi itulah yang namanya manusia gitu kan. Kadang banyak hal-hal aneh gitu yang dibuat oleh manusia gitu kan.